Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Raja Rateshwara Naga Rateshwara Virade. Jaya Radha, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jagannath, Jaya Baladeva, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Prabhu, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari. Jai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari. Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Nandasya Jananjana Samakaya Chakshusandrutam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaisnavam Shah Shri Rupam Sahajatam Sahagana Raghutam Tam Vitam Tam Sajevam Advaitam Savadam Banjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Shri Visakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Pranamami Hari Priye Chakapatrivishya Kripa Sindhu Vyavacha
Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vijay. Verse 1, translation, Sanskrit verse. Kita akan melanjutkan masih di sloka 1 bab 1. Dristarata uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamatra pandavaseva Kinakuvata Sanjaya. Dristarata berkata, wahai Sanjaya, sesudah putra-putraku dan putra Pandu berkumpul di tempat suci Kurukshetra dengan keinginan untuk bertempur, apa yang dilakukan oleh mereka. So we're third night. We're still on the first verse of the Gita, and we're concentrating on that one line where Prabhupada says, studying the Gita with the help of a person who is a devotee of Lord Krishna. That means the hearing process. Devotee of Lord Krishna, as I've said every day this week, is a very rare, can you hear me? Is a very rare personality. No? Di sini ya kita masih di hari ketiga dan membahas sloka yang sama dan masih dalam pemahaman yang sama, yaitu seseorang mempelajari Bhagavad Gita dengan teliti sekali melalui bantuan dari seorang penyembah si Krishna dan berusaha untuk mengertinya tanpa menafsirkan berdasarkan motif pribadi. Dan di sini jelaskan kita harus memahami bahwa untuk memahami pengetahuan ini ya harus kita selalu dalam pergaulan seorang para penyembah Tuhan. We should not be in any illusion thinking we are devotee of Krishna. We are aspiring devotees, bas. Dan juga kita tidak boleh dalam ilusi ya kita berpikir bahwa diri kita penyembah, tetapi sejatinya kita adalah para yang berusaha menjadi penyembah. So we've been, So we've been discussing how great personalities hear from other great personalities. Yeah. Krishna, Arjuna heard from Krishna. Maharaj Parikshit heard from Sukadeva Goswami. The Supreme Lord spoke to Brahma. Brahma spoke to Narada, etc. Ya, dan kita mengetahui seorang menjadi seorang penyembah murni itu karena dia mendengar dari penyembahan murni yang lainnya. Contohnya dari sini ataupun Tuhan sendiri, ya seperti Krishna menyampaikan pada Arjuna bagaimana Parikesit Maharaj mendengar dari Sukadeva Goswami dan Sukadeva Goswami mendengar dari Vyasadeva, seperti itu. Dan di sini artinya seorang bisa mencapai menjadi penyembah yang agung itu hanya karena dia mendengar dari penyembah yang agung. And last night we got up to Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami is the great son of Srila Vyasadeva. Kita mengetahui ya kemarin melanjutkan bagaimana ya Sukadeva Goswami yang merupakan putra yang tercinta dari Srila Vyasadeva. And Sukadeva Goswami speaks the Bhagavatam to Maharaj Pariksit. Maharaj Parikshit's got 7 days to live. Ya, kita tahu bagaimana Sukadeva Goswami menyampaikan pengetahuan Bhagavatam ini kepada Parikesit Maharaj. Ya, di mana Parikesit Maharaj hanya punya waktu 7 hari dalam hari ini. So in the audience is Sri Suta Goswami. Di dalam audiens itu yang mendengar, ya itu ada Sri Suta Goswami. In that assembly of Maharaj Pariksit is Sri Suta Goswami, another great personality. Dan ya dijelaskan dalam
ya penyampaian Bhagavatam itu ya ada roh yang agung lainnya seperti yang dikenal dengan Sutta Goswami. And when Sukadeva Goswami finally finishes or almost finishes his Bhagavatam recital, then he says, Sutta Goswami is sitting here. Ya, dan At the end of my speaking the Bhagavatam, he will then go to Naimisharanya and he will speak to all the sages there. ya, dan ya pada saat itu Sukadeva Goswami juga mengatakan ya setelah pada saat dia menyelesaikan dia menyampaikan Bhagavatam ini, dan kemudian Sukadeva Goswami mengatakan ya di sini juga ada kepribadian yang lain yang agung lainnya seperti Sutta Goswami, dan beliau nantinya akan pergi ke Naimisaranya dan menyampaikan pengetahuan ini kembali. So why was Sutta Goswami picked? Sutta Goswami was picked because one, he had heard from Vyasadeva, and two, he had heard from Sukadeva Goswami, and three, he had heard from other great souls. So he had heard. He had shiksha from very great personalities, and that's what we're discussing here, the hearing process, the Shrutta Iksita Pata, hearing the Siddhanta, hearing the Bhagavatam from great personalities. Ya, kita mengetahui bagaimana di sini Sutta Goswami dipilih sebagai yang harus menyampaikan Bhagavatam ini, di mana ya beliau sudah juga mendengar dari Vyasadeva, mendengar dari Sukadeva Goswami, dan juga mendengar dari roh-roh ya lainnya yang sudah insaf akan diri seperti itu. Maka ya di sini ditekankan bahwa semuanya yang didapat pengetahuan ini melalui proses yang mendengar atau srota iksita ya dalam pata ya dalam langkah bagaimana seorang mencapai kesempurnaan dengan cara mendengar. And in Naimisharanya, Sutta Goswami was questioned by Sonaka Rishi. Dan ketika di hutan Naimisaranya kita mengetahui bagaimana Sutta Goswami ya ketika menyampaikan ini ya mendapatkan pertanyaan dari Sonaka Rishi. So this is the Vedic process. The Vedic process is questions and answers. Ya, inilah yang namanya ya proses dalam Weda, yaitu proses Weda itu kalau ya pasti akan ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Sonaka Rishi questioned Sutta Goswami. Maharaj Parikshit questioned Sukadeva Goswami. Arjuna's questioning Krishna. Ya, dan kita mengetahui bagaimana Sutta Goswami menanyakan kepada Sukadeva Goswami dalam hal ini, dan juga bagaimana ya Parikshit Maharaj yang bertanya kepada ya Sukadeva Goswami, dan juga bagaimana seperti halnya di sini juga Arjuna bertanya pada Krishna yang seperti itu juga. See, this is Bhagavad Gita, right? Yeah. Now, no offense to anyone. If I ask this book a question, will it answer me? Ya, saya ingin bertanya kepada kalian, ini buku Bhagavad Gita ya. Jadi ketika saya ingin bertanya kepada Bhagavad Gita ini, apakah Bhagavad Gita akan menjawab kepada kita? Ask a question to this book, anything. Ya, Anda bertanya apa saja kepada buku ini, apakah buku ini akan menjawabnya? How many verses did Arjuna speak? Ask the book. Ya, Is there an answer? ya jika Anda bertanya, ya kalau ya berapa ayat yang disampaikan Arjuna ya dalam Bhagavad Gita ini, apakah ketika kita bertanya kepada buku itu mereka akan menjawabnya? So in the words of my Guru Maharaj, Srila Govinda Swami, he said, if you ask the question of a book, it's not going to answer you. You ask a living sadhu, a living personality a question, and he will give you the answer. That is automatic. That is our process. Yeah. Narada Muni went to Narayana Rishi. Narada Muni went to Lord Shiva. Parvati went to Lord Shiva. He spoke the Bhagavatam to her. Right? Dan dari sini ya kita mengetahui kalau kita bertanya kepada buku itu, tentu saja secara alami buku itu tidak akan menjawabnya. Tetapi jika Anda bertanya ya dikatakan kepada ya sadhu yang ataupun yang dia yang masih ada ya seperti itu, atau sadhu yang hidup seperti itu,
maka secara alami maka jawaban Anda bisa dapatkan. Dan di dalam hal ini ya dikatakan oleh Sila Gogendaswami bagaimana seorang ya bisa mendapatkan jawaban dengan cara bertanya langsung kepada satu yang masih hidup seperti itu. Seperti halnya bagaimana ya Narayana Resi bertanya kepada ya Naradahuni dan juga kepada di dalam hal ini ya biasa juga ya seperti itu kepada Narayana Resi ya. Dan ini merupakan proses yang dimaksud di sini adalah mendengar. So in the Bhagavatam, it says, Nasta Prasu Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki. Regularly hearing the Bhagavatam and serving great souls, all that is troublesome to the heart is almost disappears. So that means hearing the Bhagavatam, right, and serving great personalities. So that means that the Shastra is here, right? Krishna's words. But in the purport to that verse, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada says, he says, there is the book Bhagavata, or Granta Bhagavata, and person Bhagavata, Bhakta Bhagavata. Bhakta Bhagavata means the living, walking, talking, breathing, speaking Shastra. That means the living sadhu. So that sadhu, and if you read the purport, you'll understand it. He explains the Shastra. That's how we understand. Because by our own reading, you can read, and you may remember, or you may not remember, and you can read and make notes, which is very important. You can research the point, which is even more important, but better still is questioning the living sadhu, because the answer is automatic. So therefore, this is the book Bhagavata, therefore we need to go to the Bhakta Bhagavata, and he explains the Shastra. Everyone understand that point? Nasta Prayuswa Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya. Dan yang itu artinya bagaimana kita juga harus melakukan ya melayani ya dengan ya kita melayani buku Granta yang dikatakan ya, dan juga yang lagi satu dikenal dengan Baham Bhagavata ini. Dan ya, itu di dalam penjelasan Prabhupada dijelaskan bahwa seseorang ya bisa ya dikatakan di sini adalah melayani Bhagavatam dan melayani bagaimana Mahabhagavata. Mahabhagavata itu artinya dia yang masih dalam sadhu yang masih hidup, masih bisa merasakan keluar ya nafas seperti itu, dan selalu dalam bagaimana dia hidup seperti itu. Apapun pertanyaannya bisa dijawab dalam hal ini. Dan ya di poin ini kita seorang yang harus selalu berusaha untuk mencapai bagaimana orang mendengar kesempurnaan ini dengan cara mendengar. Seperti tadi disampaikan bahwa semua proses-proses seperti ya Parkesen mendengar dari Sukadewa dan yang lainnya tadi, ya itu adalah proses di mana Anda bisa mendengarnya dalam hal ini. So when the real sadhu, the real Vaishnava, real Mahajan speaks, what he does is he scours through, he searches through all the Shastra, collects as much information as possible, then presents it according to time, place and circumstance. Therefore, we can say, I'm going to read this book and understand it, right? You can do that. But if you do not have a totally pure intelligence, you don't have a pure mind, pure ego and pure senses, you may misinterpret the words of the Shastra and you will get a Padavichar, not Tattvavichar. A Padavichar means that I adjust the Siddhanta according to my eating, sleeping, mating and defending. But the Tattvavichar means the absolute consideration. Ya, kita mungkin saja ya dalam hal ini ya dapat membaca sastra, mempelajari sastra, dan kemudian ya kita dikatakan bahwa sastra ini disampaikan sesuai ya, para sadhu itu melakukan ya sesuai dengan yang dikatakan waktu, tempat, keadaan ya. Dan karena itu ya ketika sadhu ini berbicara ya maka itu tidak ada ya kesalahan interpretasi. Tetapi bagi kita yang masih
karena sadhu itu untuk menyampaikan ya tanpa menginterpretasikan itu diperlukan kecerdasan yang murni, ya kepikiran yang murni, ya dan kesadaran yang murni. Tetapi jika kita tidak ya dalam hal ini mempunyai ya kesadaran yang seperti itu, maka itu akan menjadi dari tatwa wicar menjadi apara wicar. Jadi tatwa wicar artinya ya para wicar itu artinya sesuai dengan menginterpretasikan ya apa dari sastra itu. Tetapi ya jika yang sebenarnya harusnya tatwa wicar. So don't get me wrong, I'm not against reading books. We must read books, and that will reinforce the statement of the Shastra. But if we want the absolute consideration, can you hear me? Yep. If you want the absolute consideration, then you will have to hear the Shastra from a self-realized soul. And that's what Krishna says in the Gita, right? The Tattva-darshina. Everyone knows this verse. Even if you've never learnt it, it's quoted so much, you know it. Tattva-di pranipate na pariprasthana Upadekshanti teganam ganina tattva-darshina, right? Tadvidi, if you want all knowledge of all sacrifices, Tadvidi pranipatena, approach and surrender a self-realized soul. Pariprashnena, inquire from him, right? And sevaya, do service to that tattva-darshina. And he will explain the Siddhanta, just like it says in the Chaitanya Charitamrita. And Mahaprabhu was an example of this. But in the Chaitanya Charitamrita it says, Sava desha kala dasare janara kartavya. Guru pasase bhakti prastavya srotavya. That means it's the duty of every man in every country, under all circumstances and at all times, to seek out and find a bona fide spiritual master. Bona fide means Sudha Bhakta. Bona fide spiritual master, question him about the Siddhanta and listen to his answers. Our process is questions and answers. Vidura is questioning the third canto of the Bhagavatam. Uddhava, what was it like in Dwarka with Krishna? Because Vidura was in Hastinapur with the Kauravas. So what was it? He's asking, what is it like? And asking many questions. And this is the process. The process, questions and answers. Mahaprabhu, in the 8th chapter of the Madhya Lila, there's the Ramananda Samvad, the discussion between Mahaprabhu and Ramananda Roy. And Mahaprabhu is asking questions, and Ramananda Roy is giving the answers. Krishna Bhakti Janma Mulahoy Sadhusanga. Krishna Prema Janma Tena Puna Mukyanga. And Mahaprabhu is a prime example. He was always in Sadhusanga, and he was getting the association of Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami. Swarup Damodar Goswami is, in Krishna Lila, Lalita Devi, and Ramananda Roy is Vishaka. And Ramananda Roy would be quoting verses from the Shastra, and Swarup Damodar Goswami would be singing the different bhajans of great acharyas. And he was always in Sadhu Sangha hearing. I'll let you. Jadi kita harus mengetahui ya bagaimana prosesnya dalam hal ini ya untuk mendapatkan ya di sini dianjurkan pengetahuan yang sejatinya itu seseorang harus mendengar dijelaskan, harus mengikuti apa yang disampaikan di bawah kita. Tapi di paripartena pariprasnena sewaya palekshan kitigaram ya nas tattva-darshina. Dan di sini ya Tadwidi ya bagaimana ya cari pengetahuan ini dengan bagaimana ya Tadwidi paripartena ya bagaimana dia harus menyerahkan diri pariprasnena ya dia bertanya dengan penuh hati dan kemudian sewa ya melakukan pelayanan kepada para penyembah seperti itu. Karena itu dijelaskan dalam sastra ya jelaskan seperti itu. Seseorang pertama kali harus dia mencari seorang guru kerohanian yang bonafide dalam hal ini untuk bisa menjadi bagaimana ya, karena itu dijelaskan di sana Jnanina Tattva-darshina, artinya dia seseorang bisa ya mendapatkan dari roh yang sudah insaf akan diri seperti itu. Dan ya dari sini kita mengetahui bagaimana ya pengetahuan ini ya bahkan dijelaskan ya seperti bagaimana dalam lila ya antara percakapan ya si Chaitanya Mahaprabhu dengan Ramananda Rai ya itu dalam Ramananda Samwada yaitu dijelaskan bagaimana ya para percakapan di antara
antara si Chaitanya Mahaprabhu dengan Ramananda Rai yang merupakan ya tidak berbeda. Kita mengetahui Ramananda Rai itu adalah dalam hal ini, dan Swarup Damodar adalah hal yang Lalita Wisaka dalam hal ini ya dalam lila dalam si Chaitanya Mahaprabhu. Some bogus fellow, he wrote on Facebook that you only need shiksha if you're not a very strong devotee. Because shiksha means you're questioning the sadhu and he's giving instruction. Shiksha is from the Sanskrit verb shiksha tu or shikshati, and it means to instruct. It means more than that, but it's a process of questions and answers. So this fellow said, you only need shiksha if you're not a very strong devotee. This is a bogus proposition. Ya, ini ada suatu pernyataan yang dilakukan mungkin dari beberapa orang Bali yang sudah menulis dalam sosial media seperti itu dan menyampaikan, ya hanya jika Anda membutuhkan siksa itu, ya jika Anda tidak kuat ya dalam baktinya seperti itu. Ya, jadi mereka menulis seperti itu. Tetapi itu adalah pernyataan yang sangat tidak benar adanya seperti itu. Itu bukanlah pernyataan yang sebenarnya. Ya, dari pernyataan tersebut dikatakan salah. So Narada Muni, he took shiksha from Naranarayan Rishi. Kita tahu Narada Muni bahkan mengambil ya siksa dari Narayana Rishi. Madhvacharya took shiksha from Vyasadeva. Ya, Madhvacharya juga mengambil siksa kepada Vyasadeva. These are not strong devotees. Ya, apakah mereka ini yang Narada Muni ataupun Madhvacharya ini bukan penyembah yang perkasa, kuat, ataupun ya keyakinannya sangat tebal seperti itu. So this is a symptom of not hearing. And just with my stupid mind, I will create all these basically offences. Just like Ramanujacharya, he had 5 Shiksha Gurus. Ramanujacharya is the head. Ramanuja, just hang on, sorry. Ramanuja Sri Chakra, that he's the head of the Sri Sampradaya, is a great personality. He had 5 Shiksha Gurus, they're all Mahabhagavats. And he had 5 Shiksha Gurus. He's a weak devotee, Ramanuja. Ramanuja's not a weak devotee, Madhvacharya's not a weak devotee, Narada Muni's not a weak devotee. So this whole proposition, you only need Shiksha for a weak devotee, is absolute. It's just a paravichar. Someone's made it up in their mind. They don't know Siddhanta. They haven't heard properly, and they're speaking all nonsense. Ya, kita melihat bagaimana dari dikatakan, ya bagaimana seseorang harus menggunakan yang pemahaman yang benar dalam hal ini. Ya, kita mengetahui seperti contohnya ya Ramanujacharya, dia mempunyai bahkan 5 guru siksa dikatakan dalam hal ini. Dan kita mengetahui hal ini ya dengan cara demikian, apakah dengan artinya berguru sampai 5 itu, apakah Ramanujacharya bukan penyembah yang kuat ataupun keyakinannya kuat seperti itu sampai mencari 5 seperti itu. Ya ini adalah contoh dikatakan sebagai pernyataan tadi yang mengatakan bahwa hanya yang penyembah yang lemah saja yang harus mencari siksa seperti itu. Itu adalah suatu pernyataan yang bertentangan dalam hal ini dengan pemahaman seperti ini. Ya, itu menjadi yang dikatakan yang tadi saya menekankan sini adalah apara wicar. Ini karena spekulasi dari pikirannya yang seperti itu. Another proof is that Mahaprabhu was hearing the Bhagavatam from Gadadhar Pandit at the Tota Gopinath temple. Gadadhar Pandit was speaking the Bhagavatam and Mahaprabhu was listening. Gadadhar Pandit was developing that Radha Bhav in his commentary for Mahaprabhu, because Mahaprabhu was come in that mood of Radha Bhav. Radha Bhava Jyotis Savalitam. Krishna come in with the complexion of and the mood of Srimati Radhika as Mahaprabhu to understand himself. And Gadadhar Pandit was speaking the Bhagavatam and he's tweaking Mahaprabhu's Radha Bhav. But there's questions and answers. Mahaprabhu was questioning Ramananda Roy. Questions and answers. So we are not above Shiksha. Right? We are not above Shiksha. Ya, dan ini kita adalah
ya dalam hal ini diberikan contoh dulu juga dengan ada pandit ya yang merupakan ya kemudian dia berbicara bahwa dan di sana Mahaprabhu pun mendengarnya di Kota Gopinath Temple seperti itu. Dan pada yang kita perlu tahu juga Mahaprabhu juga mendengar dari Ramananda. Ya, apakah ini menunjukkan apa ya bagaimana seorang harus yang mendengar dalam hal ini, bahkan ya dalam hal ini dikatakan ya penyampaian dari Jagannatha Pandit ini semua bercerita tentang ya hal-hal yang rahasia, menunjukkan ya rada bahwa seperti itu dalam hal ini. Dan rada bahwa ini bagaimana ya si Chaitanya Mahaprabhu mendengar hal ini dari mereka. So in the Chaitanya Charitamrita it says Krishna Bhakti Janma Mola Hoy Sada Sangha Krishna Prema Janma Tena Punamukhi Anga. That means if you want to establish your lost link with the Supreme Lord, you need Sadhu Sangha, and that Sadhu Sangha means hearing. And even if you've established that eternal link with Krishna, you still need the association of advanced devotees. That means you still need to hear. And Bhaktivinoda Thakur, he heard from Jagannath Das Babaji, Gaurakishore Das Babaji heard from Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur heard from Bhaktivinoda Thakur. Srila Baladev Vidyabhushan, he heard from Vishwanath Chakravarti Thakur. They're all listening. They're all hearing. Bagaimana proses ini juga dijelaskan dilakukan oleh para acharya kita. Kita tahu bagaimana ya Bhaktivinoda Thakur juga mendengar dari Jagannath Das Babaji Maharaj, ya, kemudian Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj, dan juga pada saat yang sama yang mereka Srila Gaurakishora mendengar dari ya Bhaktivinoda Thakur, ya. Dan kita mengetahui juga bagaimana ya Baladewa Vidyabhushan itu juga mendengar dari Vishwanath Chakravarti Thakur. Inilah proses yang kita harus ikuti, yaitu semuanya mengikuti proses mendengarkan. Do they understand all this? Do they get it? Yeah. So the Shastra is there, but it's in the words of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, it is the Bhakta Bhagavata, the walking, talking, speaking, living, breathing sadhu that explains the Shastra. We're not on that level. Ya, disampaikan bagaimana ya kita mendengar dalam hal ini ya belajar Bhagavatam ini dengan cara mendengar seperti itu. Harus mendengar dari Maha Bhagavata. Artinya Maha Bhagavata ini adalah orang ya sadhu yang masih hidup seperti itu, yang masih bernapas dan itu bisa menyampaikan. Dan kita harus belajar dari ya secara langsung seperti itu, bukan hanya membaca saja. What about Sarvabhauma Bhattacharya? Sarvabhauma Bhattacharya is big Mayavadi. And Gurudev used to say big puffed up fellow. and he was preaching to the sannyasis, right? Preaching and training the sannyasis. And some even say he was giving sannyas mantra to the sannyasis. He was a grihastha. Big, proud, puffed up fellow. Ya, karena itu diberikan contoh juga Sarvabhauma Bhattacharya ya di dalam beliau adalah ya Gauranga Swami mengatakan ini adalah orang yang penuh kebanggaan dan ya dan sombong seperti itu. Ya karena apa? Ya saking terpelajarnya itu bahkan dikatakan ya beliau selalu mengetes menguji ya siapa yang akan mengambil sannyasi seperti itu. Dan kadang-kadang dikatakan bahwa semua yang mengambil sannyasi itu bahkan ya diberikan mantra oleh Sarvabhauma Bhattacharya. Itu artinya dia seperti ya yang memberikan mantra kepada para sannyasi, padahal dia adalah grihastha. And he says to Mahaprabhu, he speaks to Mahaprabhu, he says, you're a very young sannyasi, you're chanting and dancing, what is this? You should be studying Vedanta. And he says, you should hear Vedanta from me. So Mahaprabhu says, yeah, okay. He says, okay, so for 7 days, this Sarvabhauma Bhattacharya speaks Vedanta to Mahaprabhu. Ya, dan ya bagaimana ya ketika si Chaitanya Mahaprabhu ya mengambil ya dalam hal ini ya sannyasi seperti itu, beliau mengucapkan nama suci, menari dan menyanyi.
Dan karena itu Sarvabhauma ya memberikan kritiknya kepada si Chaitanya Mahaprabhu. Ya, Anda ini adalah seorang sannyasi. Ya, kenapa Anda hanya menyanyi, mengucapkan nama suci dan menari saja? Ya, kenapa Anda tidak mau belajar tentang Vedanta? Kalau Anda mau belajar, belajarlah dari diri saya. Ya, dan karena itu si Chaitanya Mahaprabhu mau melakukannya kepada Sarvabhauma. Karena itu beliau mendengarkan ya ulasan Vedanta yang disampaikan Sarvabhauma Bhattacharya selama 7 hari 7 malam. And Mahaprabhu was listening, but he didn't say anything. And Sarvabhauma Bhattacharya at the end he said, "Can you understand what I'm saying?" And Mahaprabhu says, "Yeah, I can understand." And Mahaprabhu says, "I understand Vedanta." Because Mahaprabhu is Savasachaham Sani Vishnu Matasmiti Ganapuranam. I mean, he's the source of the Vedas, the source of Vedanta. He's the supreme absolute reality. Krishna's avatari, and Mahaprabhu's avatari is an avatar and the source of the avatar. He says, "Yeah, I can understand Vedanta." But he says, "Your commentary is like a dark cloud covering the sun. Your commentary covers the real commentary of the Vedanta Sutra." And Sarvabhauma Bhattacharya was shocked. Oh. Dan ya pada saat itu selama 7 hari dan 7 malam itu disampaikan Vedanta ini ya, dan si Chaitanya Mahaprabhu hanya mendengarkan saja. Kemudian di terakhir dia merasa ada kenapa dia tidak memberikan responnya seperti itu. Dan kemudian dia bertanya, apakah kamu mengerti apa yang saya sampaikan? Ya, saya mengerti tentang Vedanta, tetapi sayangnya ya pengetahuan pemahaman tentang Vedanta yang Anda sampaikan itu diibaratkan seperti halnya malah menutupi angkasa, yaitu oleh awan gelap seperti itu. Malah ya saya tidak mampu memahami makna dari Vedanta itu setelah mendengarkan penjelasan Anda, dan itu membuat Sarvabhauma Bhattacharya menjadi shock, artinya terkejut dengan pernyataan dari si Chaitanya Mahaprabhu. Then the same thing happens to Sarvabhauma Bhattacharya as happened to Jad Bharat. Maharaj Rahuganath when he was talking to Jad Bharat. Sorry. Mahaprabhu begins to speak and he defeats Sarvabhauma Bhattacharya, and Sarvabhauma Bhattacharya realizes he's overstepped his mark. And he realizes no normal person can speak like this. This must be the living, supreme, absolute reality. Right? This is the Supreme Personality of Godhead. And then Mahaprabhu explains the Atmarama verse in 18 different ways. Sarvabhauma Bhattacharya explains it in 9, Mahaprabhu explains it in 18 ways. He totally, thoroughly defeats Sarvabhauma Bhattacharya, and Sarvabhauma Bhattacharya surrenders. So Mahaprabhu didn't say, go and read the Vedanta. Mahaprabhu explained it correctly and defeated him, and then he understood. He heard from the living personality. Ya, seperti halnya Maharaj Rahugana pada saat itu diberikan oleh Jada Barat dalam poin ini, ya bagaimana diberikan pemahaman kemudian mencerahkan hatinya, dan hal yang sama dilakukan oleh bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu dan Sarvabhauma Bhattacharya ini. Si Chaitanya Mahaprabhu mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Sarvabhauma Bhattacharya, dan Sarvabhauma Bhattacharya memberikan ulasan dengan 9 cara ulasan yang diberikan tentang Vedanta ini. Dan kemudian ketika diberikan kesempatan dengan si Chaitanya Mahaprabhu, maka yang dilakukan adalah beliau memberikan ulasannya 18 ulasan yang diceritakan. Itu sepenuhnya dikalahkan dalam hal ini. Dan karena itu si Chaitanya Mahaprabhu bagaimana membuat Sarvabhauma Bhattacharya memberikan sembah sujudnya kepada beliau, karena beliau ternyata dikalahkan dalam hal ini dan mengikuti apa jejak langkah yang diikuti oleh si Chaitanya Mahaprabhu. So when Mahaprabhu defeats Sarvabhauma Bhattacharya, who Mahaprabhu himself says is Brihaspati avatar, he's very intelligent. Confirmed.
But when he defeats him, Gurudev said, his Divine Grace, Srila Govinda Swami said, that was the coming to, he brought together the four philosophies of the four Sampradaya Acharyas. The four Sampradayas didn't come together, but the four philosophies of the four Sampradaya Acharyas came together, and that's Jai Shishu. And that is mentioned in those famous verses, Hiyut Kile, Purishottama. The whole Siddhanta will come out of Puri. Mahaprabhu was there, and Mahaprabhu defeated Sarvabhauma Bhattacharya, who was the great scholar of Puri. And those four philosophies of the four Sampradaya Acharyas came together into one. Ya, di sana dijelaskan bagaimana ya ketika si Chaitanya Mahaprabhu yang bercakap dengan Sarvabhauma Bhattacharya, dan di sana ya bagaimana semua akhirnya pemahaman semua filosofi dari semua sampradaya itu ada dalam pemahaman tersebut. Ya bukan ya, sampradaya yang bertemu, tapi semua filosofi itu ya berkumpul ya dalam ya penyampaian disampaikan di sana bersama si Chaitanya Mahaprabhu kepada Sarvabhauma Bhattacharya. Dan itulah pada akhirnya diketahui bahwa semua filsafat yang ada di keempat sampradaya itu bersama bersatu ya ketika dalam percakapan keduanya. So if you're advanced enough, and I said previously, Prabhupada's example of that advanced devotee who can speak to the deities was Vamsidas Babaji. So if you're advanced enough, you can go to the deity. But if you're not on that level, and most of us aren't, 99.99999% of us are not, you'll have to go to that living sadhu and get the answer. And the answer is immediate. And an example is in chapter 17 of the Sri Chaitanya Bhagavata by Srila Vrindavan Das Thakur, Mahaprabhu, he goes to Gaya, right, to perform the Shraddha ceremony for departed family members. But when he goes there, he meets Ishvarapuri. He's thinking, who is this self-effulgent personality? And he goes to Ishvarapuri and he pays Dandavats and he says, will you please initiate me? This is God, the Supreme Personality of Godhead is saying, will you please initiate me? And Srila Ishvarapuri, he says, I'll not only give you a mantra, I'll give you my very life. So he initiates Mahaprabhu, and in the purport to this, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, who's written a commentary on the Chaitanya Bhagavata, says, this is the example for all time, place and circumstances. One goes to the ashram of the Guru, one pays Dandavats, and one asks for initiation. And then you say, Gurudev, how can I serve you? This is a living process, right? This is the living process of the Gaudiya. So what we're presenting here is the ongoing flow of the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya Pranali, the flow or the stream of the Sampradaya, Guru to disciple, questions and answers. Ya, ketika hal ini juga dikutip dari karya Vrindavan Das Thakur, Chaitanya Bhagavat, ya bagaimana di dalam bab 16, 17 saya sangat tahu lupa. Jadi itu dijelaskan bagaimana Mahaprabhu pergi ke Gaya ya pada saat itu untuk melakukan serada kriyanya ataupun serada upacara seradanya. Dan pada saat itu dia bertemu dengan seorang orang suci yang sangat memberikan cahaya seperti itu yang dikenal dengan Ishwarapuri. Dan di sana bagaimana beliau kemudian berusaha mendapatkan ke sana, dan itu dijelaskan dalam Chaitanya Bhagavata itu bagaimana juga seseorang yang harus datang kepada seorang guru seperti sebuah ashram seperti itu datang dan kemudian melakukan pelayanan dan memohon inisiasi kepada guru kerana di sana. Dan setelah itu kita akan bertanya memohon, oh Gurudev, bagaimana bisakah saya dengan cara apa bisa memuaskan Anda? Dan inilah yang harus dilakukan setiap penyembah yang ketika masuk pertama dalam Istana Krishna, bagaimana bisa melakukan hal ini untuk mendapatkan
ya, dan proses ini dan mendengar ya dari apa yang proses ini adalah ya selalu akan terjadi bertanya dan mendengar yang terjadi antara guru dan murid. Inilah yang dikatakan proses yang hidup ya, bukan proses yang seperti tadi hanya dengan membaca atau yang lainnya, tapi proses itu harus dilakukan secara langsung seperti itu, langsung mendengar ataupun langsung melayani. Let's look at the Goswamis. Srila Rupa Goswami, his Shiksha Guru was Sanatana Goswami. His one disciple was Jiva Goswami, isn't it? Krishnadas Kaviraj Goswami, his Diksha Guru was Nityananda, and his Shiksha Gurus were Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. Jiva Goswami had three famous Shiksha disciples. They weren't Diksha, they were Shiksha. Narottam Das Thakur, Srila Shyamananda Pandit, and Srinivasacharya. Are you going to tell me those three are weak devotees and they had to go to Jiva Goswami for Shiksha? I don't think so. So we have to understand there's a lot of nonsense out there. There's a lot of rubbish, a lot of apadavichar, absolute rubbish, apadavichar. And therefore one must go to a self-realized soul. And that self-realized soul, he will separate the apadavichar from the tattva-vichar for you. And he'll give you the tattva-vichar and reject that apadavichar. Otherwise you'll be lost totally. Ya, kita mengerti contoh-contoh ya, bagaimana ya Sanatana Goswami murid dari ya, bagaimana Sanatana Goswami yang itu bagaimana dan juga ya dalam hal ini contoh ya roh yang sangat agung ya seperti Krishnadas Kaviraj juga mengambil siksa ya, itu dijelaskan dari Raghunath Das Goswami seperti itu. Kemudian ya kita mengetahui Jiva Goswami itu mempunyai 3 murid utama, yaitu ya Narottam Das Thakur, kemudian Srinivasacharya, dan lagi satu dan juga ya Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, dan itu jelaskan ya bagaimana mereka mengambil siksa ya kepada Jiva Goswami. Apakah mereka yang mengambil siksa ini juga dikategorikan ya sebagai roh-roh yang ya tidak kuat keyakinannya atau apa? Mereka adalah roh-roh yang sudah maju, bahkan ya sudah sempurna seperti itu. Mereka tetap harus mendengar dari roh yang lainnya seperti itu. Maka itu di luar begitu banyak ada ya pernyataan-pernyataan yang seperti sampah seperti itu, mengatakan kita harus hanya yang lemah saja memerlukan siksa seperti itu. Tidak seperti itu. Bahkan sekelas mereka saja mengambil siksa ini seperti itu. Dan ini ya para acarya menjelaskan ketika seorang sadhu ya seperti itu datang, kita datang kepada mereka, mereka akan membantu kita untuk membedakan apa yang disebut dengan tanda wicar dan apara wicar. Ya, jadi supaya tidak menjadi kita terkontaminasi dari para wicar ini. So Mahaprabhu was hearing from, in the association of Ramananda Roy and Sri Damodar Goswami, he was hearing the Bhagavatam from Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit, Srimati Radhika, right? It is said when Krishna stole, what he stole from the heart of Srimati Radhika, the mood and the complexion, what was left was Gadadhar Pandit, that mood. So not only was he listening to Gadadhar Pandit, but he also went to the house of one devotee named Raghunath Das, not Raghunath Das Goswami, just a Raghunath Das, right? And all this Raghunath Das did was speak the Bhagavatam and comment on it. So Mahaprabhu went to listen, Supreme Absolute Reality, Mahaprabhu, who was the Prem Purushottama, giver of Prema, right? He goes and sits and listens to this devotee's commentary on the Bhagavatam. And Mahaprabhu hears it and Mahaprabhu faints. And Mahaprabhu says to this fellow, I've never heard such a commentary on the Bhagavatam in my whole life. I'm going to change your name to Bhagavat Acharya. Another, the Acharya of the Bhagavat, the Acharya of the Bhagavatam. So Mahaprabhu is listening to people speak
right? He's not just saying read a book. He's listening. He's hearing. And again, and I can't impress upon this, our process is hearing. Ya, dan kita mengetahui dalam hal ini ya kita bagaimana ya ketika Gadadhar Pandit ya juga menyampaikan bahwa Chaitanya Mahaprabhu juga mendengarkan. Kita tahu siapa Gadadhar Pandit ya, sehingga Mahaprabhu mau mendengarkan. Beliau tidak lain adalah dikatakan sebagai ya perbanyakan dari dikatakan sebagai Srimati Radharani dalam hal ini. Dan ketika yang dikatakan ya di dalam yang dikatakan apa yang masih tertinggal di dalam hati Krishna tentang Srimati Radharani dalam hal ini ya itu adalah Gadadhar Pandit itu sendiri. Dan ya dalam proses yang lain kita juga melihat bagaimana para acarya yang lainnya juga mendengar ya dengan proses mendengar seperti itu. Karena itu ya semua prosesnya adalah ketika mendengarkan ya itu adalah proses yang hidup ya. Semua roh-roh yang sangat agung juga ya dijelaskan seperti halnya ya bagaimana ada Raghunath Das seperti itu beliau menyampaikan Bhagavatam dan si Chaitanya Mahaprabhu yang mendengar ya dari beliau dan kemudian yang terjadi adalah beliau sendiri mengatakan si Chaitanya Mahaprabhu saya tidak pernah mendengar Bhagavatam yang begitu luar biasa penjelasannya pada disampaikan olehnya seperti itu. Tidak pernah saya mendengar hal seperti itu. Dan karena itu dia diberi nama ya bagaimana Sri Bhagavat ya Acharya. Ya itu artinya dia adalah Acharya dari Bhagavatam itu yang bisa menyampaikan Bhagavatam itu sendiri. So one of the final instructions of Srila Ramanujacharya, he's a great personality. He said, always remain in the association of Mahabhagavatas, great personalities. Because if we remain in their association, we will hear very nice Harikatha. Ya, karena itu bahkan Ramanujacharya memberikan saran, kita harus selalu dalam pergaulan seorang ya roh yang dikatakan sebagai Mahabhagavata ini ya dengan cara tersebut ya Anda akan selalu ya mendengar ya bagaimana dalam pergaulan para penyembah Tuhan yang Mahabhagavata ini Anda akan selalu mendengarkan tentang Krishna. So in his Sri Krishna Samhita, verses 139 and 142, I think, Srila Bhaktivinoda Thakur, he writes that the Madhyam cannot enter into Vaikuntha because his mind is also oscillating, always oscillating between the material and the spiritual. It's like this, the pendulum backwards and forwards. Ya di dalam ya buku yang ditulis oleh Bhaktivinoda Thakur Krishna Samhita itu jelas ya di sloka ya bab 1 ya sloka 39 ataupun 42 itu ya dikatakan bagaimana bahkan para penyembah yang sudah Madhyamanitari tidak bisa masuk ke planet rohani itu ketika dia masih dalam tahapan di mana dia masih memikirkan perbedaan antara hal yang bersifat rohani dan material. Itu akan menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dunia spiritual karena masih pikirannya ya ke belakang lagi tentang hal yang material dan spiritual seperti itu, masih membedakan seperti itu. Itu yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dunia spiritual. Then he makes the point that the Kanishta and the Madhyam cannot enter Vaikuntha because they think the absolute truth can be understood by argumentation and just reading books. Dan mereka juga dikatakan tidak bisa masuk ke ya dimasukkan ke dunia rohani jika mereka menggunakan argumentasi atau pemahaman dalam hal ini bahwa kita bisa ya kembali itu dengan hanya membaca buku seperti itu pasti mereka tidak akan bisa masuk ke dalam dunia rohani. So to qualify those statements, in an article in the Sri Bhagavad Patrika, the year 21, the volume 21, issues 1 to 4, Srila Bhaktivinoda Thakur said, "Do not remain confined merely to discussions of scriptures. Rather, in the shelter
of the feet of sadhus and Vaishnavas, practically realize the distinctions of sadhan, bhava bhakti, and prema. Ya, karena itu dalam Bhagavad Patrika yang ditulis oleh Bhaktivinoda Thakur tahun 1921 itu bagaimana beliau menulis dalam artikel itu di Bhagavad Patrika itu bagaimana seorang yang hendaknya dalam hal dalam bakti ini selalu dalam mendapatkan dalam perlindungan dari seorang para penyembah murni Tuhan. Dengan dengan pergaulannya seseorang bisa dalam hal ini maju dalam kerohaniannya. Where am I? I'm lost. Vaishnava Dharma is not just a doctrine contained in books. Sri Gurudev and the Vaishnavas have been called Nigranta, beyond the scriptures. Therefore, Vaishnava Tattva is a mystery. Dan itu jelaskan bahwa bagaimana kita tidak diajarkan hanya membaca buku saja. Tetapi kita harus malah mendengarkan dari seorang Vaishnava. Karena itu mendengarkan dari seorang Vaishnava itu adalah sebuah misteri yang sangat dikatakan untuk memahami sesuatu hanya dengan cara mendengar itu. Dan karena itu penyampaian dari Vaishnava itu adalah sebuah misteri. That means the Shastra is there. But the Bhakta Bhagavatas will explain it to us because they have realized that they are Bhakti Ras Patra and Krishna Kripa Patra. They are the agents of Krishna's mercy and they absorbed in Bhakti Ras. Dan dikatakan bahwa memang sudah ada kitab suci itu di sana sudah ada. Tetapi disinilah pentingnya bagaimana seorang penyembah murni dia bisa menjelaskan makna apa yang disampaikan di sini, dan karena itu dan akan memberikan Bhakti Rasa Patra, kemudian Rasa Patra itu bagaimana seorang yang mendapatkan rasa dari bhakti itu sendiri. So books are there, books are the basis, but the ultimate reality is hearing that the Shastra from the living sadhu. Kita mengetahui ada semboyan yang kita tahu yang terus disampaikan, yaitu buku adalah sebagai dasarnya seperti itu. Tetapi sebenarnya yang dikatakan nyawa dari pengetahuan rohani itu adalah Anda mendengar dari seorang yang dikenal dengan sadhu ataupun orang suci tersebut. Okay, we'll stop there. Dandavats everyone. Vanshikap Trivishya, Krishna Divya Viksha, Petita Dhamma Venavya, Vaishnava Vyana Manamaha. Jai Srimad Bhagavad Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Mahamani Prabhu Ki Jai, Jai Guru Premanandi, Sakshiputra Ki, Bali Dwipa Ki, Bali Yatra Ki.